Saya penasaran, katanya matinya bagus, ada kemis, mukanya terang. Kalau saya husnudzon, matinya bagus itu wanita. Vanessa Angel itu ada kemungkinan mati bagus. Saya punya kemungkinan. Kenapa? Ini kalau kita mau masuk, kita bahas bab Vanessa Angel mimbabi dzikru mahasinil maut. Udkuru mahasin mautakum. Sebutkan kebaikan orang yang mati di antara kalian. Walaupun jelek, carikan satu alasan untuk dia jadi baik. Tadi tidak saya mengatakan jadikan idola ya. Bukan. Ada kemungkinan dia itu matinya baik. Kenapa Beb? Kan dia artis Beb. Nggak pakai kerudung. Ini ada cerita Pak. Mirip persis sama ini ceritanya. Beda setong reng bini. Ini yang cerita Habib Umar ini. Yang cerita Habib Umar ini. Makanya saya bilang ada kemungkinan dia mati baik. Mukanya terang. Mak bisa Beb. Mau dia tukang zina. Bisa. Jangan meremehkan Pak. Belum tentu. Terkadang orang seperti itu tuh matinya husnul khotimah loh. Daripada kadang ada orang yang cadar-cadaran keng termaleter del mangendel bisa aja. Jangan. Makanya jangan kamu merasa baik. Intinya itu dalam kematian. Habib Umar pernah cerita. Dulu bede setong reng bini noksen. Akhirnya apa? Si perempuan ini seorang perempuan dalam tanda kutip pelacur mati. Orang kalau zina sekali itu amalnya 70 tahun habis Pak. Habis. Akhirnya Pak, dia mati. Ketika mati ada seorang kiai. Ada seorang kiai mimpi seorang pelacur. Dalam keadaan indah di kuburannya Pak. Tuan putri glowing, angkui emas pakai putih-putih indah duduk di kerajaan. Ngejit si nyaman ke. Kok bisa kamu jadi tuan putri di kuburan? Padahal kamu itu pernah melakukan perzinaan noksen. Kiai, jangan kau panggil aku noksen lagi. Panggil aku bidadari Angel. Kenapa kamu hidup enak di kuburan? Bukannya kamu pernah berzina? Berzina itu menghancurkan amal kamu 70 tahun. Kamu gak sampai umur 70 mati. Dari mana amal kamu? Dijawab sama si perempuan ini yang hampir berzina ini. Seorang berzina. Iya, saya 40 hari ya Allah. Mulai ujung kaki bitang cetak neka buk bi malaikat apa boleh setengah. Aduh. Buk bi malaikat sakit Kiai. Loh, kenapa kamu sekarang menjadi perempuan yang mulia di kuburan? Iya. Saya ini nggak punya amal. Saya tukang zina. Tapi saya terima kasih kepada ibu-ibu PKK. Ibu-ibu yang hadir di pengajian Ahbab, terima kasih saya. Kenapa? Setiap duduk saya diomongi. Duduk 5 orang. Dikatakan Habib Umar pernah mengatakan, siapa orang yang membicarakan orang riba. Riba itu nyebut kejelekan orang yang memang ada di orang itu. Itu namanya riba. Kalau nyebut kejelekan orang yang gak ada pada dia, itu fitnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Dikatakan oleh Habib Umar, siapa orang yang membicarakan saudaranya, maka apa? 70 sholat yang diterima yang kamu lakukan, Allah berikan kepada orang yang kamu bicarakan. 70 sholat yang diterima. Kita 1 tahun sholat, belum tentu 1 sholat kita diterima sama Allah. Tapi siapa orang yang membicarakan saudaranya muslim, maka apa? 70 sholat diberikan kepada orang yang kita bicarakan. Jadi saya Kiai, ada ibu PKK 10 orang ngomongkan saya, 70 dikali 10 berapa? 700 sholat saya dapat. 20 orang Kiai ngomongi saya, dapat kiriman dari malaikat apa? 700 kali 2 berapa? 1.400.000.
1.400.000 sholat yang diterima saya dapat. Sehingga dalam 40 hari saya disiksa, hari 42, 43, enggak sampai 3 bulan kecuali saya sudah menjadi perempuan yang mulia di alam kubur. Kenapa? Karena saya dikirimi kejelekan saudara saya. Dia membicarakan saya, amal sholatnya diterima, diberikan kepada saya. Maka dari itu kemungkinan Vanessa Angel itu jadi orang baik. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan kejelekan, satu Indonesia membicarakan dia. Berapa kali sampai membicarakan sehingga dia dapat kiriman. Jadi artinya apa? Bukan saya membela Vanessa Angel bahwasanya, bukan. Ada kemungkinan kenapa? Karena dia sempat viral dan dibicarakan orang satu Indonesia. Berapa sholat 70 dikali orang satu Indonesia yang membicarakan dia, sehingga apa? Dosa zinanya habis dengan mudah gara-gara culu bus gara-gara culu. Nah, saya bukan membela supaya kalian menunjukkan bahwa Vanessa Angel itu apa, jadi bukan. Ya memang kebanyakan orang itu mati karena niatnya, tapi ada celah untuk dia menjadi perempuan baik. Kenapa? Karena dia pernah dibicarakan orang. Makanya orang dulu, Pak, orang dulu dengerin. Orang dulu itu kalau diomongi orang terima kasih. Ada satu kiai, Melikum kiai. Kumlam jong. Berapa jong? Kule cak kocak anu empian cak kocak en bima deje. Ayo jong. Beda roti re jong. Boh. Kebi gule je. Boh benih jong. Atraki kata tangke si cak ngocain kok jong. Cak ngocain ke ebri roti. Eki, ma bisa ke, cong. Orang secak ngocain kok rojong, petong polo bejeng ese etre, macok beking kok. Saya mau balas satu sholat saya 1 tahun itu belum tentu diterima satu. Saya sudah dapat gratis 70. Kalau saya omongi lagi, saya kembalikan. Man cong, porop roti paling roti 15.000 ya. Paling 15.000 ini rotinya. Akhirnya besoknya diomongi lagi, kiai masih diomongi lagi sambian. Apa kata kiainya? Cong, ambilkan anggur sama kasihkan. Kiai bersembian. Arah apa cong? Ambil cak kocak. Mohon pas cak kocakin beri anggur gula terogi ya cak ngocain sembian. Apa kata kiai? Cong, setiap dia ngomongin saya 70 salat dia diberikan kepada saya. Makanya mulai sekarang kalau sampean diomongi orang, angkat tangan alhamdulillah. Habib Umar pernah mengatakan, jika Allah mencintai seseorang, Allah akan jaga lisannya untuk berbicara yang jelek dan akan dihiasi dengan zikir. Kalau tandanya Allah cinta.